Pertanyaannya, hadirin sekalian, adalah yang mengemuka di sini, perennial question. Bisakah bumi ini tetap bertahan pada akhir abad ini? Jawabannya adalah salah satunya tergantung pada bagaimana peran perguruan tinggi, peran cendekia untuk melakukan terobosan-terobosan. Isu yang ketiga, hadirin sekalian, para wisudawan yang kami cintai, adalah peradaban saat ini ditandai lahirnya bubble economy. Kalau kita berbicara mengenai world economy, kita tahu bahwa ada gunung es. Gunung es itu di bawahnya adalah shadow economy berupa sektor informal, sektor subsistensi, dan juga sektor lain seperti dark economy. Di atas permukaan, gunung es itu dibagi dua. Ada sektor real di situ. Kemudian ada financial sector. Sektor keuangan ini menggelembung demikian besar. Capital market itu yang diciptakan oleh kita dan kita mengenal world capitalist economy, biasanya anchornya atau tiangnya tidak lain adalah bubble economy. Bayangkan sebuah perusahaan ketika portofolio dianalisis, kemudian diberi harga, dipecah pada kertas-kertas berharga itu, diperjualbelikan di capital market itu, diperjualbelikan lagi. Derivatif ekonomi terjadi, ekonomi turunan terjadi demi margin. Bayangkan dalam proses itu seringkali tidak ada due diligence. Padahal underlying ekonomi itu didasarkan kepada kepercayaan, kepada trust, dan juga kepada future prospect, prospek masa datang. Sehingga struktur seperti ini sangat rentan pada turbulensi. Crash yang terjadi mengguncangkan seluruh negara, seluruh tokoh politik, termasuk dalam pertemuan ASEM di Beijing dan pertemuan G20 di Washington DC. Hadirin sekalian, bisakah kesejahteraan, kemakmuran dari bangsa-bangsa di negara, perdamaian, jauh dari perang dan sebagainya bisa terjadi di muka bumi ini hingga akhir abad ini dalam situasi seperti itu? Jawabannya terletak bagaimana universitas memberikan kontribusi. Oleh karena itu, Universitas Indonesia perlu meneguhkan diri untuk menempatkan, mengarahkan upaya pengembangan research maupun pengajaran untuk membangun excellence, menciptakan diamond di dalam research maupun teaching. Apakah ini merupakan hal yang tidak mungkin? Universitas Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Bermula sejak didirikan Sekolah Dokter Jawa 2 Januari tahun 1849. Pada tahun ini Universitas Indonesia seyogianya merayakan 160 tahun hari jadi Universitas Indonesia. Tepuk tangan hadirin sekalian. Ini merupakan usia yang menandakan tradisi akademik yang panjang dengan kualitas yang mendunia telah mendarah daging di Universitas Indonesia. Kita mengetahui Sekolah Dokter Jawa bermetamorfosis menjadi Stovia pada tahun 1898. Kemudian berubah menjadi Heiha pada tahun 1927 pada zaman pendudukan Jepang. Tidak ada putusnya bermetamorfosis juga menjadi sekolah kedokteran zaman Jepang. Pada tahun 1946 menjadi Nod Universiteit dan pada tahun 1947 menjadi UV atau Universiteit van Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan, Ibu kota Republik Indonesia dari Yogyakarta berpindah ke Jakarta dan tahun 50 kita berubah nama dari Universiteit van Indonesia menjadi Universitas Indonesia.
dengan beberapa fakultas terletak di Kota Bogor yang sekarang menjadi IPB, Fakultas Teknik di Bandung sekarang menjadi ITB, Fakultas Ekonomi di ujung pandang menjadi Universitas Hasanuddin, kemudian Universitas Airlangga, tadinya adalah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Tercatat dalam sejarah Universitas Indonesia, diamond telah dihasilkan, yaitu pemenang hadiah Nobel Christian Ekman pada tahun 1929 dengan temuan tiamin yang merevolusi cara pandang di dalam pengobatan dan penggunaan vitamin secara umum. Hadirin sekalian, saat ini kita menyaksikan para peneliti Universitas Indonesia berhasil menempatkan diri melalui publikasi di jurnal internasional dengan impact factor lebih dari 5, dari total 6, dari 0 hingga 6. Kalau 6 itu adalah pemenang hadiah Nobel. Jadi bukan hal yang mustahil kita ke depan menghasilkan pemenang-pemenang hadiah Nobel itu. Hadirin sekalian, di bidang pengajaran kita melihat Universitas Indonesia memang perlu menghasilkan diamond. Apa itu diamond? Lulusan yang mempunyai daya saing di tingkat internasional. Perhatikan hadirin sekalian, pada hari ini kita mewisuda beberapa lulusan yang membanggakan. Pertama kita lihat, di sini hadir 1.522 wisudawan, 48 doktor, dan kita menghasilkan doktor per tahun sekitar 150. Dengan kisaran itu, sebagai world class university biasanya merujuk pada produktivitas doktor minimal 50 per tahun. Hadirin sekalian, di wisuda di sini 1067 jenjang magister, 159 jenjang spesialis, 248 jenjang profesi. Hadirin sekalian, bayangkan untuk program magister kita menyaksikan di antara kita anak bangsa yang kita banggakan, di tengah-tengah kita masuk di global war of talent, di global competition of talent. Ada putra kita bernama Sumani dari Fakultas Ekonomi. Program studi manajemen mencapai IPK 4 dari maksimal IPK 0 hingga 4. Lulusan termuda cum laude sebagai contoh hadirin sekalian adalah Patricia Ilene Kara dari Fakultas Ekonomi Manajemen, berusia 22 tahun 9 bulan dengan IPK 3,74. Program doktor yang cum laude di sini adalah Saudara Fitri Yuli Julkifli dengan IPK 3,99. Program profesi tertinggi dari Fakultas Ekonomi Edo Setiawan dengan dari akuntansi IPK 382. Sementara itu untuk lulusan program profesi jenjang pertama kelas internasional, IPK tertinggi cum laude diraih oleh Maria Matina Siboe dari Fakultas Kedokteran dengan IPK 394. Hadirin sekalian, untuk menajamkan peran Universitas Indonesia tidak ada cara lain, kita harus menggiring, mendorong Universitas Indonesia harus berada di frontier sciences. Dan tentu hadirin sekalian, apa yang dilakukan oleh eksekutif pada saat ini merujuk pada kebijakan umum dari Majelis Wali Amanat. Kita tengah melakukan integrasi, enterprising, internationalization, dan bergerak untuk menjadi electronic university. Terkait dengan internasionalisasi, kita terus menambah jumlah mahasiswa asing dan dosen asing. Termasuk pada hari ini Universitas Indonesia mengumumkan telah mempunyai adjunct profesor hampir 50 orang
tersebar dari seluruh dunia. Sebagai salah seorang perwakilan, kami minta berdiri Profesor Janet McIntyre dari Flinders, Australia. Termasuk di dalam ajang Profesor Universitas Indonesia adalah John Hearn dari Sydney University. Profesor ternama dari MIT, penemu sistem dynamic, penulis The Fifth Discipline, yaitu Peter Senge, merupakan salah satu ajang profesor dari Universitas Indonesia. Dan juga Profesor Hiroyoshi Kano dari Tokyo University, Profesor Naoki Yoshihara dari Tohoku University, dan juga Profesor Hans-Dieter Evers dari Bonn University. Hadirin sekalian, singkat kata Universitas Indonesia perlu menempatkan diri sebagai motor perubahan peradaban, khususnya peradaban bangsa. Izinkan saya untuk memberikan pesan kepada para wisudawan untuk menjunjung nama alma mater, mengabdi kepada kemanusiaan dan peradaban, kepada pembangunan bangsa. Namun, ada hal yang penting. Saudara-saudara sekalian di wisuda pada hari ini, pada pagi yang berbahagia ini, karena melibatkan orang-orang yang telah berjasa, para guru di sini, para guru besar, orang tua, istri tercinta, kekasih tercinta, saudara yang telah memberi dukungan. Mohon para wisudawan berdiri dan memberikan aplaus yang besar kepada mereka yang telah berjasa. Dipersilahkan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi.